Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Riza Rahman dengan NIM 210506110070. Di sini saya akan presentasikan tentang Wasister. Sebelum presentasi, akan disebutkan bahwa demi Allah bahwa saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman. Kemudian untuk soal pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Sistem terdistribusi itu adalah sistem yang terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk memberikan layanan seolah-olah berasal dari satu sistem tunggal, yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, keandalan, dan skalabilitas. Contohnya ada Google, terus aplikasi ojek online, dan sebagainya. Kemudian sebutkan dan jelas. Nomor dua, sebutkan dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Karakteristik sistem terdistribusi antara heterogeneity, yaitu perangkat OS dan bahasa pemrograman berbeda tetap dapat berkomunikasi. Kemudian ada openness, yaitu sistem dapat ditambah dan diintegrasikan dengan standar terbuka. Kemudian ada resource sharing, yaitu server berbagi data, file, atau perangkat. Kemudian ada konkurensi, yaitu banyak proses berjalan bersamaan pada node berbeda. Kemudian ada scalability, yaitu mudah diperbesar dengan menambah server atau node. Kemudian ada fault tolerance, yaitu sistem tetap beroperasi meskipun beberapa node gagal. Dan yang terakhir ada transparansi, yaitu pengguna tidak mengetahui kerumitan di balik sistem yang tersebar. Kemudian soal nomor tiga, yaitu sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Arsitektur utama sistem terdistribusi antara lain yaitu client server, yaitu klien untuk mengirim request, server memberikan layanan. Ya, arsitektur ini banyak dipakai pada aplikasi web. Kemudian ada peer-to-peer, yaitu semua node dapat menjadi klien dan server sekaligus. Contohnya ada BitTorrent. Kemudian three-tier arsitektur, yaitu UI, logic, dan database dipisah menjadi tiga lapisan. Dan yang terakhir ada Service Oriented Architecture atau SOA, yaitu sistem tersusun dari layanan-layanan kecil yang saling berkomunikasi. Kemudian soal nomor 4, jelaskan tentang soket dan berikan contohnya. Soket adalah interface atau antarmuka yang memungkinkan dua perangkat atau proses berkomunikasi melalui jaringan. Soket bekerja sebagai titik akhir atau endpoint untuk mengirim dan menerima data. Contohnya ada soket antara klien dan server, yaitu klien mengirim hello server, server membalas, dan koneksi terjaga. Kemudian nomor 5 yaitu jelaskan tentang Service Oriented Architecture atau SOA dan sebutkan service dalam SOA. SOA sendiri adalah arsitektur yang menyusun aplikasi dalam bentuk layanan-layanan independen yang saling terhubung melalui protokol standar. Layanan bersifat reusable, interoperable, dan loosely coupled. Jenis-jenisnya antara lain yaitu business service atau layanan inti bisnis, kemudian ada application service, fungsi pendukung aplikasi, infrastruktur service, keamanan, logging, dan autentikasi, kemudian ada data service yang mengelola dan menyediakan data. Kemudian nomor 6, jelaskan konsep web service REST. REST atau Representation State Transfer adalah gaya arsitektur web service yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasi. REST bersifat stateless, yaitu server tidak menyimpan informasi sesi klien. REST menggunakan beberapa metode, yaitu GET untuk membaca data, POST untuk menambah data, PUT untuk mengupdate data, dan DELETE untuk menghapus data. Resource dikirim melalui URL dan data umum dikirim dalam format JSON. Kemudian soal nomor 7, jelaskan tentang
Kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Kriptografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara melindungi informasi agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Proses utamanya yaitu ada enkripsi, yaitu mengubah data atau data asli atau plain text menjadi data acak atau ciphertext. Kemudian ada dekripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text, dan ada manajemen kunci, yaitu mengelola kunci agar aman dan tidak bocor. Kriptografi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu simetris, asimetris, dan hashing. Kemudian soal nomor 8, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi adalah proses mengalin data ke beberapa server agar tetap agar data tetap tersedia meskipun salah satu server gagal. Jenis-jenisnya yaitu ada single master replication, yaitu hanya satu server yang boleh melakukan update. Kemudian ada multi master replication, di mana banyak server bisa update dan semua saling sinkron. Kemudian ada sinkronus, yaitu replikasi dilakukan secara langsung dan menunggu semua node selesai. Dan yang terakhir ada asinkronus, yaitu server utama tidak menunggu node lain sehingga lebih cepat, tapi ada kemungkinan data belum sinkron. Kemudian nomor 9, jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain adalah sistem yang menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP server. DNS membantu pengguna mengakses situs tanpa harus hafal IP. Kemudian strukturnya sendiri terdiri dari subdomain, kemudian ada second level domain, dan top level domain. Kemudian soal terakhir atau nomor 10 yaitu jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. NTP atau Network Time Protocol digunakan untuk menyelaraskan waktu antar perangkat di jaringan. Prosesnya adalah yang pertama, klien mengirim permintaan waktu ke NTP server. Kemudian server mengirim waktu yang akurat berupa waktu UTC. Kemudian klien menghitung selisih waktu yaitu offset plus delay. Dan kemudian klien menyesuaikan waktu lokal agar sesuai. Ini sangat penting agar log, database, dan program dan proses terdistribusi tetap konsisten. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.